Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang jajaran Udah taruh aja Bang, aku bawa. bidang koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga Kemenko PMK, terutama Pak Deputi Prof. Wasito. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, perkenalkan saya Rizky, jurnalis dari cnnindonesia.com, akan memandu acara Deputi Enterprise pada hari ini. Dan saya di sini juga sudah bersama jajaran dari Deputi Kedeputian di bidang koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga Kemenko PMK. Ada Sekretaris Deputi bidang koordinasi revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga Pak Gatot Hendrarto. Selamat siang Pak. Terusnya ada Asisten Deputi Revolusi Mental Pak Maman Wijaya, Pak Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Pak Andre Nyoto Hamijoyo, Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Pak Budi Prasetyo. Kemudian ada Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Ibu Molly Prabawati dan tim Kedeputian 5 Kemenko PMK. Selamat siang semuanya Pak, selamat bergabung. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang terkait satu sama lain, terkait sinergi menguatkan karakter bangsa melalui revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga. Nah, ini kita tahu bersama program di bidang kebudayaan dan revolusi mental ini sangat penting dan strategis ya dalam membangun mentalitas bangsa yang tangguh, disiplin dan berintegritas itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Prof. Warsito nanti bisa menjelaskan terkait rencana kerja Kemenko PMK di bidang olahraga, pemajuan budaya hingga program revolusi mental yang akan dan sudah dilakukan mungkin Prof. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentu yang saya banggakan media semua yang terakhir di dalam kegiatan siang hari ini tentu merupakan kebahagiaan bagi kami Deputi 5 yang membidangi koordinasi tentang revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga untuk berdiskusi langsung dengan teman-teman semua. Dan mungkin sebagai pengantar satu paragraf saja sifatnya umum, tapi nanti kami akan satu fokus ada bidang yang memang kita akan coba sampaikan lebih detail. Bahwa teman-teman sekalian, ketika bicara pembangunan manusia dan kebudayaan, ini struktur polanya ada yang memang per periode jenjang usia. Jadi ketika bicara pendidikan itu ada potongan-potongan usia ini perlakuannya apa dan seterusnya. Bicara tentang bidang-bidang yang lain juga demikian. Tetapi ketika bicara tentang kebudayaan, kemudian olahraga, kemudian juga kaitan dengan revolusi mental, ini melingkupi seluruh siklus pembangunan manusia. Oleh karena itu, kita bukan per termin di dalam program ini benar-benar terintegrasi seluruh tahapan periode dari siklus manusia. Dan oleh karena itu, ketika bicara kebudayaan, misalkan saya ambil contoh. Kebudayaan tentu ini tumbuh dan lahir besar seiring dengan tumbuhnya manusia dan juga lingkungan sekitar. Bagaimana kemudian berinteraksi dengan kehidupan keseharian, maka disitulah budaya juga tumbuh. Maka disitu nggak bisa kita terminnya dipotong-potong. Sehingga ini jadi satu kesatuan. Demikian juga ketika bicara olahraga. Olahraga bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagaimana menumbuhkan daya kesehatan, baik itu mental maupun fisik bangsa kita. Oleh karena itu pembangunan bidang olahraga juga demikian. Mulai dari sejak dini hingga lansia itu semua menjadi peran penting. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka kami sangat bahagia dalam hal ini bisa memberikan konteks gambaran global bagaimana integrasi holistiknya bidang revolusi mental, kemudian pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga. Apalagi ketika bicara revolusi mental. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan bagaimana menghidupkan semangat jati diri bangsa melalui integritas, gotong royong, etos kerja yang diturunkan dalam gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Bersatu, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Tertib. Ini menjadi bagian yang penting yang melingkupi seluruh bidang kegiatan, bidang program semua kementerian lembaga terkait. Nah, itu paragraf umum saya. Nah, sengaja teman-teman media siang hari ini mumpung masih hangat. Kemarin kita penutupan
Olimpiade. Maka kami sengaja mengambil topik prestasi olahraga. Bagaimana Kemenko PMK sebagai kementerian koordinator yang mengkoordinasikan seluruh bidang dalam hal ini terkait khususnya olahraga mulai dari hulu hingga hilir. Nah, oleh karena itu saya ingin perkenalkan pada teman-teman sekalian, mungkin juga sudah mengikuti bahwa baru saja pemerintah mensahkan peraturan pemerintah di tahun 2021 itu PP nomor 68 tahun 2021 tentang nomor 86, mohon maaf, 86 2021 tentang desain besar olahraga nasional. Nah, inilah arah bagaimana pemerintah komitmen memajukan olahraga nasional dengan 4 pilar. Olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga. Nah, pilar inilah, 4 pilar ini yang kemudian menjadi dokumen penting strategi arah bagaimana menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia yang bugar, kemudian juga industri ekonomi olahraganya tumbuh, masyarakatnya bugar, atletnya berprestasi, tata kelola olahraga nasional juga diperbaiki dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, saya kira ini mengantar diskusi kita di siang hari ini, Mas Rizky. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Warsito. Untuk target Olimpiade di 2024 ini, pemerintah apakah sudah mencapai target medali, Pak? Dan untuk di Olimpiade berikutnya itu 2029, apakah sudah menetapkan target-target juga dalam DBON ini, Pak? Itu siap. Izin Pak buat awalan, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizky. Tentu Indonesia berpartisipasi di dalam Olimpiade itu sejak 1952. Jadi sudah jauh kita dalam jam terbang tanda kutip di dalam partisipasi Olimpiade, dan kemudian sejak Olimpiade di Korea Selatan itu 1988, disitulah kita mulai memperoleh medali. Saat itu kalau perunggu atau perak ya, panahan. Perak ya, panahan. Nah, kemudian 1992 itu mulai ada 2 emas. Dan ini terulang di 2024. Alhamdulillah, tentu ini prestasi yang luar biasa bagi anak bangsa yang memang mempersembahkan hadiah ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dalam capaian prestasi 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Nah, kemudian apakah itu sudah tercapai? Tentu target yang kita harapkan lebih dari itu. Ada medali tambahan dalam hal ini perak maupun perunggu yang kita harapkan bertambah. Namun sekali lagi atas nama Kemenko PMK dan juga pemerintah telah mengapresiasi atas capaian yang luar biasa putra bangsa Mas Fredrik Leonardo, kemudian Mas Frisky, kemudian juga Mbak Gregoria. Saya kira ini adalah prestasi yang luar biasa, patut menjadi teladan bagi putra-putri bangsa yang saat ini memperingati 79 tahun kemerdekaan Indonesia untuk bagaimana meneladani 3 atlet Indonesia perjuangan yang luar biasa. Perlu kami tambahkan, yang membahagiakan lagi sebenarnya Mas Rizky, bahwa 3 medali yang diperoleh ini memang agak sedikit keluar dari pakem, tanda kutip maksud saya. Kan kita itu unggulan kita itu adalah di bulu tangkis, angkat besi, itu menjadi benar-benar unggulan kita. Nah, bahkan ini yang unik, ini adalah kalau kita lihat jam terbangnya Mas Fredrik ini kan sudah banyak prestasi internasional sebelumnya ya di dalam International Federation of Climbing Sport, itu juga beliau sudah berkali-kali menjuarai internasional. Nah, ini cabang panjat tebing yang tentu menjadi andalan baru selain panahan dan juga bulu tangkis dan juga angkat besi. Ini suatu yang angin segar sejatinya bagaimana membawa pada nuansa baru keolahragaan di Indonesia. Itu. Untuk 2028 nanti di Los Angeles ini memang betul tentunya kita tidak berhenti segera mengevaluasi kekurangan-kekurangan kelemahan kemarin, bahkan kita juga sudah melalui persiapan kita ke PON 21 yang sebentar lagi juga akan kita helat di bulan depan ini di Sumatera Utara dan Aceh. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita menyiapkan di Olimpiade 2028 di LA, USA. Nah, ini menjadi bagian penting. Oleh karena itu, evaluasi kita adalah tentu
akan berkelanjutan melalui pelaksanaan PON ini menjadi titik tolak kita untuk mengevaluasi kesiapannya. Saya kira itu. Prof, tadi menyinggung soal PON, persiapan untuk PON ini sudah sejauh mana ya Prof ya? Kan ini udah di dekat-dekat pelaksanaan Prof. Mungkin bisa dijabarkan perkembangannya, progresnya sejauh mana Prof? Betul, terima kasih. Jadi memang PON ke-21 ini diselenggarakan oleh 2 provinsi, Sumatera Utara dan Aceh, dengan tentu kemarin di hari Jumat kita melakukan rapat evaluasi persiapan. Maka memang saya janjikan saya jawab sekarang sebenarnya, karena kemarin itu udah nunggu lama-lama gitu, hampir kita rapat 2 jam sampai saya ditanya ini apa yang dibahas sampai 2 jam. Jadi tentu sekalian kemarin memang betul kita evaluasi detail sekali sehingga lama, mulai dari kesiapan venue, kemudian dari sisi akomodasi, dari sisi transportasi, kesehatan, dukungan keamanan, kemudian dari penerbangan, perhubungan. Semua itu kita evaluasi sehingga masing-masing bidang melaporkan perkembangannya. Sampai contoh misalkan dari KONI. KONI juga melaporkan, Pak Sekjen KONI yang hadir, Pak Jenderal Suwarno, itu menyampaikan bagaimana evaluasi langsung menurut versi tanda kutip dari KONI untuk melihat kesiapan tiap bidang. Diambil contoh misalkan ada beberapa yang memang pembangunannya masih terlambat misalkan. Itu ada di 2 tempat, khususnya di Aceh untuk cabang Kempo dan Woodball. Ini karena memang venue-nya belum siap, tetapi memang sudah sejak awal ada skenario yang sudah kita siapkan. Bukan berarti itu tiba-tiba, bukan. Sehingga ada menggunakan Kempo menggunakan gedung KONI. Kemudian Woodball menggunakan lapangan di golf di Longnya. Nah, ini adalah memang sejak awal sudah ada second strategi untuk memberikan ini. Adapun yang lain itu ditargetkan di akhir Agustus ini akan tuntas dan siap untuk dilakukan penyelenggaraan PON ke-21 tersebut. Saya kira itu Mas Rizky. Siap. Prof, untuk beralih ke kebudayaan mungkin Prof. Ini kan para menteri sedang pada di IKN Prof. Dan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah dari Kemenko PMK sendiri apakah ada program Prof? Nanti di bidang kebudayaan ketika ibu kota pindah ke IKN seperti itu Prof. Katanya ada festival apa tuh Prof yang baru katanya akan dirancang oleh Kemenko PMK ya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita pemerintah sudah memutuskan membangun ibu kota baru, Nusantara baru, Indonesia maju ya, tagline kita tahun ini, itu bukan tentunya kita berpikirnya bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi bagaimana pondasi budaya, kesiapan masyarakat lokal ini benar-benar menjadi konsen pemerintah. Sehingga nanti masyarakat lokal tidak merasa terpinggirkan, tidak merasa terabaikan dengan adanya tumbuhnya ke depan ibu kota baru yaitu IKN Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu kami dari Kemenko PMK konsen bagaimana penguatan budaya terhadap pembangunan IKN ini. Dan kita sedang melaksanakan sebenarnya amanah ya, bukan semata-mata kita menginisiasi, itu adalah amanah dari masyarakat adat yang telah disepakati di depan Bapak Presiden, ditandatangani bersama, juga di sana ada para menteri, sehingga bagaimana komitmen pemerintah untuk terus menghidupkan budaya lokal. Dalam hal ini kami Kemenko PMK akan menyelenggarakan namanya Festival Budaya Harmoni Budaya Nusantara. Dan ini yang kedua ya Pak Andre. Dan ini Festival Harmoni Budaya Nusantara yang kita akan gelar dari tanggal 5 sampai tanggal 7 September. Yang tentu dari sisi substansi tidak hanya sekedar tanda kutip seni ataupun festival, tetapi jauh kepada substansi. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat setempat terkait dengan pentingnya penanaman penginternalisasi budaya lokal kepada masyarakat yang terus harus dijaga supaya tidak terkikis dengan tentunya dampak dari kemajuan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, artinya melalui seminar, melalui pendampingan, pemahaman, pelestarian bahasa daerah, budaya daerah yang ada setempat, ini menjadi konsen kami dan tentu kami menyampaikan apresiasi pada seluruh kementerian lembaga teknis
BUMN yang mendukung Festival Harmoni Budaya Nusantara yang nanti akan kita gelar di IKN. Karena kita adalah Kemenko, Kementerian Koordinator, jadi ada teman-teman dari Kementerian Lembaga Teknis yang berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nanti ada ini teman-teman, ada Pak Budi nanti olahraga yang mungkin menambahkan cabang-cabang di PON, ini ada Pak Andre Asdep yang juga nanti bisa menambahkan dari aspek substansi yang lebih detail. Saya kira itu Mas Rizky.